Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman. Pada hari ini saya akan mempresentasikan proyek studi 7 saya Dwelling Typologies yang berjudul Pixel Coast Kerendang. Pertama-tama, Kelurahan Kerendang berada di Kecamatan Tambora yang merupakan kecamatan terpadat di Asia Tenggara dan sering mengalami bencana berupa kebakaran. Kebakaran di kawasan ini disebabkan beberapa hal, yaitu antara lain kerapatan bangunan, adanya aktivitas memasak, dan aktivitas berhuni kos-kosan, lalu kondisi bangunan dan keberadaan tralis yang mempersulit evakuasi, fasilitas pemadam kebakaran yang tidak memadai, jenis material yang mudah terbakar, tidak adanya ventilasi alami, korsleting listrik, serta pemanfaatan void kawasan yang sangat maksimal. Di sini Pixel Coast Kerendang berusaha menghadirkan konsep resiliensi yang menggambarkan sifat material yang dapat menyerap energi eksternal ketika dipaksa untuk berubah bentuk secara elastis, kemudian dapat pulih ke bentuk aslinya dan melepaskan energi. Di sini konsep resiliensi memiliki beberapa poin, yaitu immunity to trauma, flexible and can be altered, responsive to disaster, timeless and tough, affordability, and connects with nature. Di mana modul-modul hunian yang bila terjadi kebakaran dapat direplikasi maupun di-replace dengan modul-modul baru yang berbentuk identik. Program ruang yang berusaha proyek ini tawarkan, yang pertama adalah kos-kosan, hunian untuk para pekerja, kemudian ada PKL dan tenda kuliner, serta area pertokoan. Proyek ini terdiri dari 50% kos-kosan, yaitu bagian yang berwarna biru, kemudian 30% area pertokoan di lantai 1 yang berwarna kuning, dan 10% area kuliner yang berwarna merah. Kemudian proyek ini juga dilengkapi dengan fasilitas komunal pada lantai 3, serta area hijau dan area biru, dan juga area servis yang berada pada tengah modul. Proses pembentukan guban massa pertama kali ditinjau dari existing tapak, di mana jarak bangunan sangat rapat, lalu minim ruang hijau dan ventilasi alami, serta fungsi yang dominan sebagai kos-kosan dan toko. Kemudian ruang-ruang hijau dihadirkan pada tapak, terutama di area tengah. Kemudian penandaan 4 titik zoning hunian sirkular, lalu menarik massa tersebut ke atas sehingga berbentuk tabung. Kemudian pada bagian tengah massa ditambahkan sirkulasi vertikal. Setelah itu massa diiris menjadi 5 bagian untuk membentuk 5 level dan pembentukan platform, di mana setiap platformnya ini dirotate atau dirotasi sebanyak 22,5 derajat. Lalu pada lantai 3 dibuat konektor antar massa dan ruang hijau di setiap modulnya, di mana modul-modul ini memiliki keunikan fisiknya masing-masing dan fungsi dari modul yang disebabkan oleh keorganikan berhuni para penghuni kos-kosan. Modul berukuran 9 dan 13 meter persegi dapat diekstensi maupun dimodifikasi oleh para penghuninya sesuai alternatif spekulasi fungsi dan pengembangan bentuk modul. Masing-masing modul ini dapat dibeli sesuai dengan konsep affordability dan dapat ditambahkan fungsi seperti warung, area sosial, taman, area duduk, dapur, area jemur, maupun ekstensi-ekstensi lainnya sesuai kebutuhan. Berikut pada lantai 1 dapat diperhatikan bahwa terdapat area biru di tengah desain. Kemudian terdapat area taman sebagai tempat untuk PKL dan kuliner. Kemudian area lantai 1 ini adalah area khusus pertokoan, di mana setiap modul-modul ini berfungsi sebagai toko yang berbeda-beda, mulai dari salon, agen snack, toko tekstil, toko baju, toko pulsa, elektronik, gudang, laundry, maupun warung. Kemudian pada lantai 2 hingga lantai 5 terdapat modul-modul yang berfungsi sebagai kos-kosan. Seperti yang sudah saya jelaskan, terdapat 2 modul. Yang pertama yang berukuran 9 meter persegi dan 13 meter persegi, di mana di modul pertama, yaitu 9 meter persegi, area depan modul itu dapat dimanfaatkan sebagai ruang hijau. Pada tampak terlihat bahwa desain menunjukkan terdapat 4 tower beserta 4 titik tengahnya ataupun core-nya dengan payung yang menaungi modul-modul. Area tengah desain berfungsi sebagai sirkulasi vertikal berupa tangga sirkular serta area untuk servis dengan ketinggian antar lantainya yaitu setinggi 3 meter.
Proyek ini diharapkan dapat memberikan suasana baru bagi kawasan Kendang, serta mengatasi ketidaknyamanan berhuni maupun bencana kebakaran dengan tetap mengadakan fungsi-fungsi existing berupa area kos-kosan, jualan, maupun kuliner. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.